Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Anda memilih PKH dan BPNT atau memilih bantuan langsung tunai dana desa? Karena ketiga jenis bantuan ini ya, dua jenis tentunya PKH, BPNT dan juga BLT dana desa, kedua jenis bantuan ini berbeda sumber pemberiannya dan tentunya dua jenis bantuan ini tidak bisa Anda dapatkan secara bersamaan. Jika tidak, Anda bisa tercoret dari kedua-duanya. Mengapa bisa begitu? Kita akan membahas hal tersebut di kesempatan video kali ini. Namun tentunya ingin saya ucapkan pertama-tama terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih ya karena dukungan Anda channel ini bisa berkembang lebih baik lagi tentunya. Dan tentu karena dukungan Anda saya lebih bersemangat lagi untuk membagikan informasi terbaru seputar bantuan sosial di channel kita tercinta ini. Ucapan selamat datang dan selamat bergabung bagi para subscriber baru channel Inspirasi Oktara. Anda berada di channel yang tepat, yaitu channel yang disampaikan langsung oleh SDM Pendamping Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh karena itu, aktifkan notifikasi di HP Anda agar informasi terbaru yang saya berikan di channel ini bisa Anda ketahui secara real time tentunya. Oke, tanpa perlu bertele-tele lagi. Terkait dengan KPM yang memiliki pengalaman ya, ternyata KPM ini di periode salur terakhir di tahun 2022 ini, memperoleh undangan dari PT POS, yaitu untuk pengambilan bantuan PKH, BPNT, dan juga BLT BBM. Namun sayangnya, keluarga ini, KPM ini tidak diberikan undangannya oleh pihak desa. Mengapa demikian? Karena ketika pembagian BLT dana desa terakhir ya di tahun 2022, KPM ini ternyata mendapatkannya dan akhirnya undangan untuk, dari kantor pos ini tidak diberikan dengan alasan bisa double bantuan. Mengapa hal itu terjadi ya? Apakah tidak boleh KPM memperoleh bantuan PKH, BLT, BBM, lalu ada BPNT dan juga bisa memperoleh BLT dana desa, apakah tidak boleh seperti itu? Oke, saya akan menjelaskan. Nah, untuk bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, ini tidak bisa didapatkan semuanya ya. Untuk bantuan dari pemerintah pusat misalnya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Untuk penerima PKH, untuk penerima PKH ini hanya bisa memperoleh BPNT dan juga BLT BBM, lalu juga ada KIS atau PBI JKN. Karena sumbernya sama-sama dari negara, dari APBN ya. Jadi penerima PKH, ini sangat istimewa tentunya. Penerima PKH ini bisa ya mempunyai atau berhak untuk, mendapatkan bantuan komplementaritas namanya atau bantuan tambahan berupa, PBI ya, Kartu Indonesia Sehat, lalu ada BPNT atau program sembako dan juga BLT BBM seperti yang disalurkan di tahun 2022. Nah, sumbernya satu dari APBN. Nah, ini karena regulasinya seperti itu maka, ini sudah ditetapkan sesuai dengan, peraturan Menteri Sosial ya, sehingga, tidak boleh ada yang iri bahwa penerima PKH atau KPM PKH ini bisa mendapatkan BPNT, BLT BBM, lalu juga KIS. Jadi ini tidak akan terbaca double bantuan. Nah, untuk penerima BPNT sendiri belum tentu bisa menerima PKH, tetapi juga, penerima BPNT bisa, menerima BLT BBM. Jadi itu. Yang paling istimewa adalah penerima PKH, seperti itu ya. Kalau penerima PKH bisa menerima ketiga jenis bantuan yang lain. Untuk bantuan yang lain seperti KIS, BPNT, ini belum tentu bisa memperoleh bantuan PKH. Jadi itu. Nah, untuk kasusnya, untuk BLT dana desa sendiri, ini masuk ke dalam, sumber yang lain ya. Dan BLT dana desa ini di juknisnya, di petunjuk teknisnya, diberikan kepada mereka-mereka warga masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat prasejahtera di desa yang bersangkutan, tetapi kondisinya belum sama sekali pernah menerima bantuan sosial dari negara atau dari pemerintah. Nah, itu artinya penerima bantuan tunai langsung dana desa atau BLTDD ini adalah mereka yang sama sekali belum pernah mendapatkan bantuan seperti PKH, BPNT, dan bantuan sosial yang lainnya. Sehingga ketika ada penyaluran BLT dana desa, ini memang adalah mereka-mereka yang sama sekali belum pernah tersentuh bantuan, yang datanya ini adalah data-data yang dianalisis dan telah ditetapkan tentunya oleh pihak desa melalui
musyawarah, dan juga ini tentunya ditandatangani oleh kepala desa, lalu oleh badan permusyawaratan desa dan yang lain sebagainya. Nah, seharusnya ya di dalam prosesnya ketika akan menentukan siapa yang akan memperoleh bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD, pihak desa ini benar-benar memfilter atau mensortir benar-benar warganya yang sama sekali belum pernah tersentuh oleh bantuan sosial. Nah, jika di daerah dampingan saya, untuk penyaluran melalui desa, BLT Dana Desa ini akurat datanya karena memang di setiap desa ini ada aplikasi namanya Smart Kampung kalau di daerah saya. Nah, melalui aplikasi ini, desa ketika membuka nama salah satu warganya di desa tersebut, misalnya namanya Bapak Abdul misalnya. Ya, ketika dibuka nama Bapak Abdul tersebut, ini secara otomatis akan terbuka semua datanya. Bapak Abdul ini tinggalnya di mana, RT RW-nya berapa, dusun apa, dan sudah jelas Bapak Abdul ini menerima bantuan apa saja. Jika misalnya di aplikasi Smart Kampung sudah terbaca, Bapak Abdul ini menerima PKH atau menerima BPNT atau menerima dua-duanya PK atau BPNT, maka otomatis Bapak Abdul ini tidak akan bisa memperoleh bantuan langsung tunai dana desa karena akan tercoret otomatis dari sistem seperti itu. Nah, sehingga jika dilakukan secara sistem, komputer dan sistem yang canggih, maka otomatis penerima bantuan langsung tunai dana desa ini tidak akan meleset ya, penerima PK maupun BPNT tidak akan memperoleh bantuan tunai, dana desa. Nah, tetapi kasus dari, salah satu subscriber channel Inspirasi Oktara ini, ternyata ketika mendapatkan undangan kantor pos untuk mencairkan PK tahap 4, lalu BLT BBM dan juga BPNT tahap terakhir ya, undangannya ditahan karena beliau ini memperoleh BLT dana desa. Nah, ini ada sistem yang mungkin ini ada kealpaan ya atau ada sesuatu yang mungkin ada kelengahan dari aparat desanya sendiri. Sehingga ketika lolos ya, menerima BLT dana desa, ini pilihannya dikembalikan atau dilanjutkan. Nah, mengapa demikian? Bisa Anda pilih salah satunya. Nah, Anda apakah ketika ada di kasus ini anda harus diberikan, Anda harus memberikan keputusan, apakah Anda memilih bantuan PKH dan BPNT-nya, atau Anda lebih memilih BLT dana desanya. Ini tidak bisa ya Anda dapatkan, ketiga-tiganya. Jika memilih PKH dan BPNT, maka harus Anda kembalikan BLT dana desanya, seperti itu. Jika misalnya Anda memilih bantuan tunai ya, yang BLT-DD, maka secara otomatis Anda harus dikeluarkan dari kepesertaan penerima PKH maupun BPNT, seperti itu. Nah, jika Anda sebagai salah satu subscriber dari channel ini yang memiliki kasus sama, kira-kira mana yang Anda pilih? Apakah Anda pilih PKH dan BPNT ataupun atau Anda memilih BLT Dana Desa? Mana yang Anda pilih kira-kira? Ya. Nah, ketika, Anda memutuskan untuk mengembalikan BLT Dana Desa dan memilih PKH dan BPNT, maka secara otomatis uang yang sudah Anda terima harus segera dikembalikan ke desa untuk diarahkan atau dialihkan kepada, masyarakat yang belum tersentuh bantuan. Sehingga ketika undangan itu, masih ditahan dan sudah dikembalikan, otomatis nanti pihak pos akan melakukan rekon ya. Biasanya orang-orang yang tidak mengambil bantuannya selama, awal bulan kemarin ini saldonya akan terblokir oleh pusat, sehingga pengurusannya menunggu aktivasi ulang dari pusat. Intinya bukan seperti itu, jadi intinya adalah Anda harus memilih. Jadi tidak bisa penerima PK maupun BPNT menerima juga BLT dana desa. Nah, jika saya berada di posisi KPM atau posisi penerima bantuan, saya, pribadi akan lebih memilih untuk menerima PKH ataupun BPNT. Mengapa? Karena kita tahu bahwa BLT Dana Desa ini diadakan ketika ada, suatu hal tertentu, misalnya untuk, tahun 2021 hingga 2022 BLT Dana Desa ini disalurkan lancar karena untuk, memperingan ya beban masyarakat di desa yang terdampak dari adanya pandemi Covid dan adanya aturan PPKM. Sehingga di setiap tahun ini BLT Dana Desa belum tentu diadakan, tergantung dari kondisi yang ada di Indonesia, seperti itu ya. Jika kondisinya aman, baik-baik saja, maka BLT Dana Desa tidak perlu diadakan oleh pemerintah desa, seperti itu. Nah, untuk PK atau BPNT ini layak Anda pilih karena dua program ini adalah program bantuan prioritas nasional ya. Namanya prioritas berarti ini diupayakan selalu ada oleh
pemerintah karena memang bantuan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh KPM seluruh Indonesia. Bayangkan ada 10 juta penerima PKH dan ada 18,8 juta KPM penerima BPNT. Maka secara otomatis pastinya harusnya lebih memilih PKH atau BPNT dan kembalikan BLT dana desa agar disalurkan kepada yang membutuhkan. Nah, ke depan memang semoga desa-desa di seluruh Indonesia lebih teliti dan lebih paham lagi terkait dengan pemberian BLT dana desa. Meskipun terkadang ketika pemerintah desa ini sudah sangat berhati-hati, tiba-tiba ada nama baru dari Kementerian Sosial yang ditetapkan sebagai penerima PK atau BPNT. Padahal sebelumnya beliau ini menerima BLT dana desa. Ya, tidak jadi masalah. Yang jelas ketika sudah terjadi penerima PKH dan BPNT juga menerima BLT dana desa, KPM ini harus memilih salah satunya ya. PK dan BPNT boleh bersamaan, tapi tidak bisa digabungkan dengan BLT dana desa. Oke ya, semoga informasi ini jelas dan terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan Anda bertanya di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.